setiap kali memprihatini atau mencemaskan konflik antar umat beragama, banyak kalangan, banyak kaum intelektual yang langsung menunjuk pada satu kata sebagai solusi, yaitu pluralisme. Ya, pluralisme sudah dijadikan semacam keyakinan. Para teolog dan tokoh pelbagai agama berlomba-lomba meracik pemikiran berlabel pluralisme. Pluralisme sudah menjadi dogma, sampai ada yang menyusun teologi pluralisme. Begitu hebatnya pluralisme diandalkan, diagung-agungkan sebagai resep kerukunan, sehingga tentu saja orang-orang bingung tak kepalang ketika tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa yang justru mengharamkan pluralisme bersama sekularisme dan lain-lain. Fatwa yang dicetuskan melalui forum yang juga tidak kurang dari Musyawarah Nasional MUI, forum tinggi lah. Sama bingungnya ketika orang Kristen yang mengagungkan pluralisme berhadapan misalnya dengan buku dari Douglas Groothuis, profesor teologi dari Denver University, Amerika, yang dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa bagi iman Kristen, pluralisme itu salah. Saya sering bahkan langsung mengatakan bahwa bahkan Yesus tidak menghendaki pluralisme. Ketika dia berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku," itu berarti dia tidak menghendaki adanya satu pun manusia yang menjadi murid dari orang lain. Tentu saja pluralisme memang harus diharamkan semua agama, jika itu diartikan harus menerima keberagaman yang menyetujui segala-gala, tak kecuali ajaran-ajaran agama yang jelas-jelas salah, menyesatkan, dan apalagi yang musyrik atau agama non-teistik. Kita ingat misalnya Paus Leo II mengatakan, menganggap semua agama sama baik itu sama dengan ateisme. Pluralisme adalah paham sosial politik dan teologi yang sudah mengidealkan kondisi plural, majemuk, termasuk kemajemukan dalam hal keyakinan pada berbagai agama dan aliran kepercayaan yang ada dalam masyarakat, kendati fakta historis maupun keyakinan filosofis teologis apapun, tanpa kecuali mereka yang menjunjung pluralisme, itu menunjukkan bahwa kondisi plural sering, bahkan sangat sering, menjadi sumber konflik pelbagai masalah dan lain-lain. Siapapun tahu bahwa perbedaan sering menjadi sumber konflik. Bahkan keberbedaan itu jadi pengabsa sikap serta tindakan berkonflik. Walau bukan satu-satunya sumber konflik, karena ya kita tahu dalam golongan yang sama pun bukan tanpa konflik, bahkan sering lebih ganas. Tapi pokoknya harus diingat, ada kondisi plural yang tidak diinginkan dan menyebabkan konflik. Pluralitas penyebab konflik itu pastilah bukan ideal, tidak boleh dijadikan tujuan, apalagi dogma. Kelirunya ketika orang untuk menghilangkan konflik itu bukannya meniadakan pluralitas yang berpotensi konflik, maksudnya bukan meniadakan pluralitas itu,
bukannya meniadakan pluralitas yang berpotensi konflik atau meniadakan potensi konflik dalam pluralitas, tetapi malah langsung menjunjung tinggi pluralitas itu sendiri sampai pluralitas dijadikan tujuan. Kondisi pluralitas itu dijadikan paham dasar, menjadi isme, menjadi pluralisme. Bagaimana bisa sampai ada persepsi yang sedemikian terjungkir balik? Itu terjadi karena adanya kekeliruan hermeneutik di dalam memanfaatkan 3 proposisi dari kondisi plural yang ideal. Gitu. 3 proposisi kondisi plural yang ideal itu adalah: 1, pluralisme memang sudah diidentikan dengan demokrasi dan masyarakat maju, modern, cerdas, terbuka, sudah meninggalkan fanatisme. 2, keberagaman memang diyakini adalah rahmat. Kepelbagaian memang adalah sumber yang kaya untuk syarat mencapai sintesa kebenaran setingginya. 3, pluralitas adalah niscaya dan selamanya. Itu memang realitas. Itu kondisi objektif yang memang ada. Diterima harus. Bahkan saudara kembar identik pun bisa berbeda, bahkan saling berkonflik. Dalam satu agama pun banyak aliran atau mazhab yang saling berbeda. Selalu akan ada dan terus akan ada pluralisme. Nah, 3 deskripsi dari kondisi plural yang ideal itu sudah langsung buru-buru digunakan untuk mengubah nilai pluralitas dari kondisi real. Padahal kondisi real belum ideal, tidak diinginkan, dikhawatirkan sebagai sumber ancaman konflik. Tapi apa yang masih diharapkan itu sudah buru-buru diperlakukan sama dengan sudah ada. Dianggap sudah realitas. Padahal tidak, belum. Nah, pluralitas yang identik dengan demokrasi dan masyarakat maju, cerdas, terbuka, sudah meninggalkan fanatisme, itu sebenarnya pandangan hidup pluralis yang tumbuh dalam masyarakat modern bukanlah kondisi ideal, melainkan cuma ekses dari kemajuan yang dibentuk oleh pendidikan modern, ditambah keterpaksaan yang dibentuk oleh hukum, law enforcement, dalam sistem negara demokrasi liberal. Penerapan sistem pendidikan modern dan tata hukum demokrasi liberal itu memang ideal, tetapi jika tanpa dibarengi kesiapan pihak agama dalam membina iman, sehingga kemajuan yang dicapai bidang pendidikan umum telah berdampak pada berkembangnya sekularisasi, memudarnya iman dari sebagian besar umat beragama. Sementara penegakan hukum negara yang kendati ideal itu juga memaksa warga untuk bersikap pluralis dengan segala akibat dari sesuatu yang hanya terpaksa, termasuk segala akibat sampingnya terhadap kondisi iman dan moral. Tidak sehatnya sikap politik warga, dan yang pasti dekadensi moral melanda di mana-mana. Jadi para penjunjung teori pluralisme hanya mengambil apa yang tampak di permukaan dari kondisi demokrasi itu. Dan itu pun hanya sebagiannya saja yang diambil. Dan yang diambil itu justru segi negatif bagi kehidupan iman, negatif bagi kehidupan moral dan budaya politik warga. Begitu pula keberagaman yang memang merupakan sumber dari pengembangan kreativitas.
sumber yang kaya yang memasok bahan baku untuk proses pencapaian kebenaran setingginya, peradaban yang setingginya. Tetapi tanpa didukung syarat-syaratnya yang benar dan memadai, maka keberagaman hanya merupakan arena yang sah bagi pendominasian kesadaran masyarakat oleh para penguasa ekonomi, penguasa politik, budaya, termasuk penguasa teknologi informasi. Di situ bukan pencarian kebenaran sejati yang berlangsung, melainkan sebaliknya, proses pencarian kebenaran sudah dimanipulasi, dibajak menjadi proses hegemoni dari ideologi tertentu yang sangat mungkin jauh dari benar terhadap apa yang lebih benar. Jadi, para penjunjung teori pluralisme hanya mengambil fakta-fakta yang sangat langka, yang pula terjadi hanya oleh faktor kebetulan historis. Kita tahu dalam masyarakat tertentu pada masa tertentu terdapat faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya epistemologis yang benar melalui interaksi sosial, sehingga muncul ide-ide yang paling benar. Tapi itu bukan mekanisme yang pasti. Sementara yang umum dan lebih pasti dalam masyarakat dengan kondisi pluralisme yang seperti itu adalah liar. Maka yang lebih sering terjadilah pendominasian kesadaran, pembohongan, manipulasi pengertian, hegemoni kultural, dan sebagainya dengan segala akibat parahnya. Pluralitas adalah realitas yang memang niscaya. Tetapi pluralitas liar alamnya adalah pula sumber celaka yang niscaya. Dan karena itulah maka secara niscaya dan liar berlangsung pula gerakan anti keberagaman. Dan itu kita udah sering saksikan. Berlangsung penyeragaman justru. Sehingga kondisi plural yang ada justru sangat terbatas keragamannya. Dan selamanya berusaha dibatasi secara tidak benar dan tidak adil. Itu udah hukum alam dalam kondisi liar. Jadi dalam hal ini, sekali lagi, para penganjur pluralisme sebetulnya hanya membangun teori serta sikap mereka di atas dasar keputusasaan menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kondisi plural itu sendiri. Dan sekaligus malah melawan kodrat dari pluralitas lantaran harus membiarkan upaya-upaya anti pluralitas subur di medan yang liar itu. Pluralisme adalah paham salah kaprah sebagai akibat dirancukannya kondisi plural yang ideal dengan kondisi plural yang niscaya ada selamanya tanpa melihat kondisi plural yang bermasalah. Begitu. Pluralitas yang ideal, bukan pluralisme, ialah keberagaman dalam masyarakat yang beragama secara hakiki. Beragama sebagai kehidupan etikal meneladani tabiat Allah, yakni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Agama yang hakiki mengutamakan akhlak penyayang yang dengan itu makhluk manusia berintegrasi secara harmonis serta produktif dengan segenap alam semesta yang diciptakan Allahnya demi kebaikan dan seturut arahan kebaikan. Itu